mempelajari geometri. Kalau kita kan menggema. Adakah menggema enggak ya? Oke. Nah, ini tipe P, kemudian ke atas adalah jumlah partikel, kemudian ke bawah adalah molaritas. Oke. Kemudian jika diketahui mol, kitanya adalah senyawa. Oke ya. Yang kedua, perhatikan jika diketahui volume gas, perhatikan volume gas dan syaratnya harus 0 derajat dan volume gas pada keadaan STP pada keadaan standar, maka dikalikan dengan volume molar yaitu 22,4. Jika diketahui volume gas pada STP dan jumlah molnya, maka 1 mol suatu unsur maupun senyawa adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Namun karena yang mempopulerkan Avogadro, maka L disebut bilangan Avogadro. Itu. Kemudian jika diketahui jumlah mol dan jumlah partikel, maka jika diketahui mol, ditanya molaritas, maka dibagi dengan volume larutan dalam liter. Volume larutan dalam liter. Namun, jika diketahui molaritas, ditanya jumlah molnya, maka dikalikan volume larutan dalam liter. Jika akan menggunakan satuan volumenya mililiter, maka akan diketahui milisa senyawa. Oke. Nah, ini sebenarnya adalah bagian yang penting jika kan akan berdiskusi tentang stoikiometri. Gitu. Nah, di bagian atas dari PowerPoint ini ada penjelasannya lebih detail ya, lebih detail sehingga akan mudah untuk memahaminya. Ini kan sudah punya filenya kan waktu kelas kumpulan materi kelas 10 ada ya? Oke, minta tolong biasanya saya bagi orang satu, kemudian nanti bisa dibagi ke yang lainnya, nanti tolong dicek. Jika belum ada, berarti saya dikasih tahu. Oke. Nah ini, misalkan ini. Massa molar adalah massa 1 mol zat. Ya, harus dalam keadaan gram. Tidak boleh miligram ataupun kilogram. Harus dalam keadaan gram. Jadi kalau nanti satuan untuk menentukan jumlah mol itu harus dalam keadaan satuan masanya harus gram. Begitu. Nah, jadi kalau kita membicarakan Fe, maka kita hanya membicarakan satu atom saja, maka ini massa atom relatif. Kalau kita membicarakan O2, maka yang dibicarakan adalah Mr. Kemudian kalau kita membicarakan H2O, maka juga yang dibicarakan adalah Mr. Mudah-mudahan ini sudah dipahami dengan baik sehingga nggak susah lagi mereviewnya. Gitu ya. Nah, sehingga kalau ditanya seperti ini, tentukan berapa gram massa zat berikut 1 mol glukosa. Tadi apa? Kalau diketahui mol, ditanya massa, maka tinggal dikalikan dengan MR-nya. Sebaliknya, jika diketahui massanya,
maka tinggal dibagi dengan MR-nya. Gitu ya. Nah, kemudian berikutnya ini adalah pertanyaan tentang volume molar. Jadi 1 mol itu volumenya 22,4. Kalau 2 mol berarti 2 kalinya. Kalau 5 mol berarti 5 kalinya. Kalau setengah mol berarti setengah kalinya. Sehingga sini. Ya, ini rumusnya. Gampang nanti bisa kalian pelajari. Nah, ini ya. Gas doang ya, Bu? Kenapa? Gas doang. Iya, gas saja. Hanya gas, gitu ya. Jadi, kalau kita membicarakan 22,4, maka yang dibicarakan adalah gas saja. Gitu ya. Oke. Kemudian yang berikutnya ini adalah molaritas. Bagaimana cara menghitung molaritasnya? Rangkumannya ada di sini. Oke. Nah, berikutnya. Nah, ini ya. Ditanya, tentukan jumlah mol atom besi, molekul oksigen, garam dapur, miligram. Oke, hati-hati, perhatikan tadi untuk menentukan jumlah mol, maka satuan miligram harus dirubah menjadi mol. Itu yang harus diperhatikan. Gram. Ya, harus dalam keadaan gram, satuan masanya. Nah, kemudian berikutnya, jika di sini pada STP, juga demikian. Volumenya harus dalam keadaan 22,4 liter. Maka satuan volume gas adalah liter. Tidak boleh mililiter. Nah, pertanyaannya. Tadi kita bahas bahwa pada keadaan STP itu berarti pada 0 derajat 1 atmosfer. Di bagian G, itu suhunya 27, tekanannya 1. Nah, gitu. Maka bukan bahasan di bagan tadi karena suhunya tidak 0 derajat. Maka yang G ini tidak bisa kita gunakan konsep yang ada pada bagan. Maka yang G ini menggunakan konsep hitungan yaitu PV sama dengan nRT yang ini. Gitu ya. Jadi perhatikan yang G, maka konsepnya bukan yang dibagi dengan 22,4 tapi pakai konsep ini PV sama dengan nRT bagan tadi. Oke. Kemudian yang berikutnya ditanya jumlah partikel. Di sini ada satuan yang berbeda, milimol air. Gitu. Oke. Maka milimol ini dikonversi terlebih dahulu menjadi mol baru dikalikan dengan L, bilangan Avogadro. Oke, gula harus dikonversi ke gram. Oke, berikutnya F 672 ml. Ditanya jumlah partikel. Diketahui di sini adalah volume. Oke. Nah, kita kasih lagi. Ditanya jumlah partikel di atas, diketahui volume. Ubah dulu menjadi mol, dari mol baru dirubah ke jumlah partikel. Kalian boleh meletakkan massa, jumlah partikel, volume gas, dan molekul sembarang sesuai dengan yang senyamannya seperti apa, karena ini bukan patokan, gitu ya. Tapi asal tahu bahwa jika diketahui volume ditanya jumlah partikel, maka rubah dulu volume. Oke. Nah, jadi artinya bahwa jika diketahui massa dan jumlah volume, maka kita juga harus bisa hitung. Dari massa dibagi dengan AR atau MR, ketemu mol, mol baru dikalikan dengan 22,4. Asal suhunya 0 derajat dan 1 atmosfer. Kalau suhunya 27, maka gunakan konsep PVN yang perlu diperhatikan seperti ini. Nih. Ya, ditentukan massa, di sini ada milimol. Oke. Maka rubah dulu dari milimol ke
mol. Ditanya massa, diketahui volume, maka rubah dulu menjadi mol, baru kemudian ditanya massanya. Jadi ini bagian itu sudah diberikan contoh soal-soal yang lintas bagan. Gitu ya. Oke, nah saya tentu tidak membahasnya detail sekali karena di kelas 10 kan sudah oke di stoichiometry, maka hanya secara garis besar saja nantinya akan saya sharekan, bisa pelajari kembali untuk stoichiometry karena stoichiometry ada di bahasan mana saja. Is there a question? Bu. Sudah ya, nggak ada ya. Oke, jadi apa namanya? Ya. Itu yang PV sama dengan NRT, P-nya ATM atau? Nah, apa satuan R? P. Nih, perhatikan bahwa R adalah namanya adalah tetapan Rydberg. Tetapan Rydberg ini adalah R. Yang di sini satuannya adalah mol Kelvin ATM. Begitu. Maka kalau kita membicarakan PV sama dengan N R T, maka tekanannya harus dalam keadaan ATM. Tidak boleh cm Hg ataupun mm Hg. Harus dirubah ke ATM. N adalah jumlah mol, R adalah tetapan, yang tetapan ini besarnya bisa 0,082 atau sama dengan 0,08 supaya muridnya nggak susah ngitungnya. Ya. Berikutnya T-nya adalah, maka diperhatikan bahwa kalau kita membicarakan gas, ya satu, yaitu kondisi STP. Dan STP itu adalah 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer STP, maka suhunya harus 0 derajat dan tekanannya harus 1. Sekarang bagaimana kalau suhunya 27 derajat Celcius meskipun tekanannya 1 atmosfer? Apakah keadaan STP? Bukan. Bukan. Oke, bukan. Jika suhunya 0 derajat Celcius, tekanannya 2 atmosfer, apakah ini juga STP? Bukan. 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 27? Bukan. Bukan STP. Bukan. Apakah ini STP? Bukan. Bukan. Nah, ini ada keadaan yang kedua, yaitu kan menggunakan konsep PV sama dengan nRT untuk menentukan volume gas. Itu. Kalau ya ini berarti kan tentukannya N kali 22,4. Nah, gitu ya. Beda kan? Oke, nah kemudian berikutnya, gas-gas itu relatif bisa dibandingkan dengan volume gas lain. Ini kondisi yang ketiga. Kondisi yang ketiga, kita gunakan rumus V1
per N1 sama dengan V2 per N2. Gitu. Jadi, jika kita mengetahui volume gas 1, kenapa angka satunya begini ya? Ini karena pilihan hurufnya apa ya? Sebentar. Arial Time Roman. Oke, sebentar. Sambil mempersiapkan, aduh aku lupa nih yang di apa namanya stoichiometry yang ini gitu ya, kan ya. Tuh. Ini saya hanya mereview secara umum saja. Oke. Jadi diperhatikan bahwa jika kita memiliki suatu gas dengan volume tertentu, maka kita dapat menentukan volume gas yang lainnya jika jumlah molnya diketahui. Gitu. Maka perhatikan ada suatu jika ada dua gas yang sama dengan jumlah mol yang sama, maka tentu kita akan dapat 2. Gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, berikutnya. Pada bahasan stoichiometry juga dibahas rumus empiris dan rumus molekul. Rumus empiris, rumus yang paling sederhana, rumus molekul dari rumus yang sesungguhnya. Berapa jumlah atom dan jenis atom yang ada pada suatu senyawa garam, asam basa. Kalian harus ingat bahwa rumus kimia itu selalu memenuhi syarat A, X, B, Y. Jumlah atom A adalah X, jumlah atom B adalah Y adalah muatan dari. Y adalah muatan dari? A. Y muatan dari? X muatan dari? B. B. Oke. Nah, X menunjukkan jumlah? X menunjukkan jumlah atom? A. Y menunjukkan jumlah atom B. Jumlah atom. Oke, sip. Nah, begitu ya. Jangan lupa bahwa setiap rumus kimia mengikuti aturan AXB. Jadi X dan Y ini adalah A muatan B, Y adalah jumlah atom B muatan dari A. Dan X dan Y ini adalah mol A, ini Y adalah mol B. X adalah mol A, Y adalah mol B. Berarti mol atom A, mol atom B. Untuk menentukan jumlah mol, karena kita dalam percobaan di laboratorium gitu ya. Nah, berikutnya yang ini. Ini. Ya, jadi diperhatikan ada suatu senyawa hidrokarbon, ada 1,2 gram karbon, 0,4 gram hidrogen. Apa rumus empirisnya? Tinggal menentukan mol C dan kemudian mol H. Kalau mol C berarti atom C dibagi dengan ARC, mol H adalah atom H dibagi dengan. Ini masih rumus empiris. Berikutnya rumus empiris satu lagi yaitu rumus molekul. Kok nggak ada? Rumus empiris, rumus molekul. Jadi kalau rumus molekul itu benar-benar itu adalah realnya berapa jumlah atom A dan berapa jumlah atom B. Oh gitu sih. Nah coba kita lihat dulu di sini ya. Misal mol A, kemudian berikutnya mol B sama dengan 2 juga gitu. Maka rumus AXB-nya adalah A2B2. Rumus AXB-nya adalah A2B2. AB saja. A2B2. AB. Disebut dengan rumus empiris lah. Kalau tadi A2B2 apa? Nah, itu ya A2B2, maka A2B2 ini yang dimaksud dengan rumus molekul. Bisa dipahami?
Bisa, Bu. Jadi kalau misalkan begini CH4. Bisa, Bu. CH4. Oke, CH4. Rumus molekulnya apa? Rumus molekul CH4. CH4. Rumus empirisnya? CH4. CH4 juga. Kalau kita membicarakan benzena yang sudah kita selesaikan ya kan? Benzena itu kan rumusnya kan C6 H6. Ya. Ya. Berarti ini adalah rumus molekulnya kan? Nah, apa rumus empirisnya? CH. CH. Nah, paham ya? Ini adalah bedanya rumus empiris dan rumus molekul. Kemudian berikutnya perhitungan kimia bahwa kalau kita membahas hukum dasar kimia, maka perbandingan koefisien adalah perbandingan volume gas yang cair dicemplungin ke padatan, dicemplungin ke cair, kemudian menjadi larutan, dan kemudian melepaskan gas. Maka untuk yang ini berlaku perbandingan koefisien adalah perbandingan mol. Gitu ya, jadi yang kita gunakan adalah perbandingan koefisien adalah perbandingan jumlah mol. Nah, perbandingan volume dan perbandingan seperti ini adalah yang sudah kita diskusikan di kelas 10 tentang hukum dasar kimia. Gitu ya. Nah, ini tentu tidak asing lagi tahapannya, tulis persamaan reaksinya, setarakan, identifikasi data. Kemudian menjawab pertanyaan dengan terlebih dahulu mengetahui jumlah mol dari zat yang ditanya. Itu. Oke, yang berikutnya ada pereaksi pembatas. Reaksi itu bisa salah satunya habis, ya bisa dua-duanya habis, atau bisa dua-duanya bersisa mungkin atau tidak. Kalau reaksi kimia, mungkin enggak? Mungkin apanya? Mungkin enggak kalau misalkan dua-duanya bersisa? Enggak. Enggak, karena harus dihabiskan salah satu kan? Iya. Gitu. Nah, ini dia tentang pereaksi batas. Nah, ini adalah review sedikit tentang stoikiometri yang harus kalian pelajari di sini. Oke, ada yang belum saya ingat tentang stoikiometri? Ada yang belum saya ingat tentang stoikiometri? Oke. Nah, kalau sudah, maka kita ke soalnya. Saya stop share. Nah, ini ya. Oke, saya beri waktu dulu supaya tetap kan merasakan nuansa bimbel di madrasah. Coba diselesaikan dulu. Oke. Nomor 1 sampai 5 masing-masing, 1 sampai dengan 5. Waktunya 15 menit saja ya. Oke. Selesaikan nomor 1 sampai dengan 5 dulu. Nanti baru kita lanjutkan pembahasan soal yang lainnya. Oke. Ya, 15 menit, silakan. Hasil downloadan kan bisa di print itu dalam kertas-kertas yang bekas, nggak apa-apa.
belas, 13, 55.
Gimana? Sudah sampai nomor 5 kah? Gimana? Sudah ini kan? Karena tadi sudah di review. Saya belum share ya. Oke. Oke. Ya, nomor 1. Siapakah CnH2n yang dimaksud? Nomor 1, siapakah CnH2n yang dimaksud? Siapa? C24. Oke, ada yang belum ketemu jawabannya? Ada yang belum ketemu jawabannya? Ada yang mau bertanya? Caranya gimana, Bu? Unetit. Ini berarti reaksinya berarti kan CnH2n plus O2 menjadi CO2 dan H2O ya. Nah, kemudian gas hidrokarbonnya 40, ya kan? Nggak kelihatan, kita pakai warna lain. Ini berarti CnH2n-nya kan berarti kan 40 ya. Nah, kemudian O2-nya berarti bukan 600 ml, tapi 600 ml udara mengandung 20% oksigen. Berarti dari 600 itu hanya 20%-nya saja. Berarti 120, oke, 120 kan. Nah, kemudian, nah ini, jangan lupa di hukum dasar kimia ada hukum apa tuh? Hukum? Yang gas tadi bukan? Singkatan dari apa tuh? Gerak listrik. Gay-Lussac gitu. Bahwa perbandingan volume ya adalah perbandingan Koefisien. Oke. Nah, berarti 40 dengan 120 berarti 1 dibanding 3. Ya. Iya. Berarti ini 1 nggak usah ditulis, ini berarti 3. Oke. Gitu kan ya? Berarti kalau begitu CO2-nya berapa banyak nih? 2. CO2-nya berapa banyak? 2. N dong. Ya. 3/2N. Ya, CO2-nya berarti N kan? Iya. Oke. Kemudian berikutnya H2O-nya berapa? N juga, ya nggak? Iya, Bu. Nah, berarti 6 itu adalah 2N ya? Ditambah N. Iya kah? Iya, Bu. Oke, berarti N-nya sama dengan 2 ya? Oke, maka jawabannya adalah B, gitu. Sudah? Oke. Nomor 2. Pada reaksi STP, pada reaksi. Pada STP 11,2 liter gas nitrogen tepat habis dengan gas hidrogen. Maka gas amonia yang terbentuk adalah berapa? Berarti nomor 2 ini gabungan dari volume dengan hipotesis A? Avogadro gitu. Berarti nitrogen berarti rumus kimianya? O2. Nitrogen rumus kimianya? N2. Hidrogen? H2. H2. Nah, ini biasanya nih ya, saya kasih tahu ya. Kadang itu ada yang menulis N tambah dengan H, salah ya. Kalau reaksi kimia pasti rumus kimia. Rumus kimia nitrogen adalah N2. Lambang unsur nitrogen baru N ya. Oke. Menghasilkan amonia. Rumus kimianya NH3. 3. Oke, NH3.
Setarakan dulu, ya kan? Berarti ini mana nih? Ini 2 ya. Oke, maka ini 3 kan? Oke. 11,2 liter, 11,2 ini ya kan? Tepat dengan berapa? 33,6. 6. 6. Oke, 33,6. Oke. Berarti tepat dengan 22,4. 22,4. oke, 22,4 dan 22,4 ini sama dengan 1 Mol. 1 Oh. mol juga. Oke, kalau begitu 1 mol itu berarti besarnya adalah 6. 6, 10, 23 molekul. Oke, B. Nah, gitu. Ya. Nomor 3, sudah ketemu jawabannya? 3 gimana 3? Berarti ini hidrokarbon lagi ya, berarti nggak tahu rumusnya, berarti CX HY kan? Ya, ditambah dengan O2 menjadi CO2 plus H. Oke. 25 ya kan? Ini 25. Kemudian berikutnya 500 tapi hanya 20% saja. Berarti 100. 100 kan? Ya, 100. Karbon dioksida 75. Oke, berarti ketemu perbandingannya 1:4. Oke, sini 3 ya. Oke. Nah, berikutnya oksigennya di sini ada berapa sini? 8. Ya kan? Di sini sudah ada 6. kurang 2. 2. Kalau begitu rumusnya menjadi C 4. C C3. 3 H4. oke. Nah, gitu. Siapa C34? Siapa C34? Propana. Propuna. Nah, iya. Karena ada CN ya. H2N 2N. plus 2 ya. Ada CN H2N. Oke. Ada CN H2N min. Nah, gitu. Jadi yang soal nomor 3 ini termasuk yang ini kan? CnH2n min 2 propuna. Oke. Nomor 4. Nomor 4 ini adalah soal favorit kalian. Ya, ingat waktu hukum dasar kimia 10 desimeter campuran metana dan propana. Udah ketemu belum? Berapa persen volume metananya? 60. 60. Oke. Ada yang belum ketemu jawabannya? Belum, Bu. Oke. Metana rumus kimianya? Rumus molekulnya? C H4. Dan propana berarti C 3H 2. Oke, H 8. 8. Dibakar berarti ditambah dengan O2, ditambah dengan O2, ya kan? Menjadi CO2. oke, selalu dan kemudian H2O. Oke, ini juga menjadi CO2 dan kemudian H2O. Oke, setarakan dulu ini 1, 1, 1. Ini 2, 2, 2, 2, 2 gitu ya. Ini 3 ya. Ini 8, ini 4 ya. 6 dengan 4 10. enggak deh, sekarang tuh 2.500. Enggak. 5. 10. Nah, sini 5.
cetak foto di tempat kalian berapa ya ukuran 4x6? Itu. Terus berarti berikutnya berapakah jumlah CH4? Ini kan sama nih koefisien 1, 1. Apakah kemudian 5 dan 5? Tidak, ini kan berarti X kan? Ini 10 min X ya kan? Nah, kemudian yang ternyata diperlukan oksigen, berarti oksigen saja yang dikerjakan, nggak usah mengerjakan yang lainnya, ya kan? Oke, berarti ini sama dengan 2X ya? Ini sama dengan 5 kali 50 min 5. min 5X ya. Oke. Nah, ini semuanya sama dengan sama dengan 32 kan? Oke, berarti 32 adalah 2X ya kan? 2X ditambah 50 ya. Min 5X, betul? Oke. Min 3X ke sini 18 ya. X-nya sama dengan 6. Ya. Berarti metananya ini sama dengan 6. Oke. Kamu berarti persentasenya berarti 6 per kesemuanya. 10 kali 100%. Oke. Sudah clear ya? Nah, mungkin nanti yang diketahui adalah dihasilkan CO2, dihasilkan H2O. Kok H2O? H2O bukannya dalam bentuk liquid ya. Kalau misalnya suhunya lebih dari 100, tentu H2O-nya dalam bentuk gas, gitu kan ya. Atau malah yang soal yang apa tuh? 51 adalah volume akhir gas. Masih ingat nggak? Berarti kalian harus mencari volume O2 sisa, volume CO2 yang dihasilkan, volume H2O yang dihasilkan. Ya, KMTT stoikiometri nomor 2 hukum dasar. Pasti nanti penasaran dan lihat lagi KMTT-nya. Gitu ya. Nomor 4 sudah? Sudah. Oke, sip. Lanjut. Nah, berikutnya kita ke nomor 5. Berapa perbandingan massa isotop 10 Ki dan 12 Ki? Berapa? Bagaimana cara menentukan massa atom relatif Ki? Berarti 10,8 itu ya adalah oke. 10 ya kali persen yang pertama, ya kan? Kelimpahan yang pertama ditambah 12 kali. Nah, nanti kalau persen yang kedua nggak ketemu. Tapi 100 ya dikurangi persen yang pertama. Dibagi dengan 100 ya. Oke, berarti ini dihapus saja, berarti langsung ke sini ya. Berarti 10.080 gitu ya. Supaya gampang. Berarti ini sama dengan 10X ya kan? Ditambah 1.200, betul? Dikurangi 12X. 12. Ya. Ya kan? Ini kan tetap 1080. Berarti ini semakin ke sini berarti min ya. Min 120 ya kan? Sama dengan min 2X kan? Maka X sama dengan 60 ya. Berarti yang Ki yang 10 itu kan sama dengan 60 ya. Oke. Ki yang 12 sama dengan 40. Maka ketemu perbandingannya 6 banding 4. 3 dibanding 3 banding 2. Oke, begitu?
Oke, sudah ketemu semuanya? Tadi ada yang sudah ketemu ya, 3/2 ya? Oke, berarti nomor 5 jawabannya di. Nah, kemudian lanjut kita ke nomor 6. Bagaimanakah menghitung massa molekul relatif? Jangan lupa untuk menghitung MR adalah MR sama dengan massa satu molekul senyawa, ya kan, dibagi dengan 1/12 ya, massa satu atom C12. Oke, yuk kita masukkan ke rumusnya. Maka massa molekul relatif gas etana adalah, berarti massa satu molekulnya berarti berapa? Jika berat satu atom C dan H masing-masing P dan Q, maka massa molekul relatif gas etana adalah, gas etana rumusnya C 2 H 6. 6. Oke. Begitu. Berarti kalau massa satu molekulnya berarti sama dengan 2P ya. Ditambah 6 Q. Q kan? Ya. Dibagi 1/12 kali P. Ya. Rumus untuk menentukan MR dulunya sejarahnya adalah massa satu molekul senyawa dibagi dengan 1/12 massa satu atom C12. Karena massa satu atom C-nya juga P, maka massa molekul relatifnya dihitung dengan cara seperti ini. Maka kalau diselesaikan bagaimana nih? 12-nya naik. Ya, berarti 12-nya naik, berarti menjadi satu sini ya. Sini. Sama dengan ya 12. Oke. Kemudian sini kali 2P ditambah 6 Q per P. 12 dengan 24 ya? Ya kan? Ya, 24, kemudian 12 dengan 6. 72. Berapa kalau disederhanakan? 24 kali P plus 3Q. 24 P ya kan? Ditambah dengan 72 berarti 3 ya. 3Q per P. Ada di pilihan jawaban nomor? Pilihan jawaban apa? A, B, A, D nggak ada. Apa? Ada? yang E, Bu. Karena harus clear ya, jadi oke. Nah, gitu ya, E ya. Oke, gitu. Nomor 7. Sudah ketemu belum? Ada yang sudah menemukan jawabannya? Berapakah ARX? Kira-kira menurut kalian siapakah XO3? Siapakah XO3 yang paling sering kita diskusikan pada stoikiometri? SO3. SO3 gitu. Nah, kok bisa begitu? Iya. Ada cara cepat, ada cara singkat untuk memahami ini karena memang soal-soal seperti ini sering sekali muncul di tahun-tahun dan kemudian berulang. Maka jangan sampai misalkan seperti dulu saya ngajarin kalian
Kalau stoichiometri itu MR itu kalau bisa tahu ya hafalin gitu. AR juga demikian gitu. Maka akan ketemu di UTBK atau ujian yang lainnya. Gitu ya. Nah, sehingga tanpa menghitung nomor 7 itu jawabannya pasti akan berapa? 32. Oke, itu nebaknya nanti, tapi kita akan cocokkan. Nomor 9, kira-kira siapakah X2O3 yang sering kita bahas? Dengan melihat pilihan jawaban. Siapakah dengan melihat pilihan jawaban? Siapakah X yang dimaksud di nomor 8? N. Bukan. AL. AL gitu. AL ya. Gitu. Jadi seperti itu. Oke, kita lihat yang nomor 7 dulu ya. Sebentar. Masih ada yang berapa nih? 8 yang belum bergabung ya, siapa saja yang sudah lintas jurusan. Hanif nanti saya di WA ya. Kemudian Farel dan Keval. Biar saya nyimpen nomor teleponnya Keval ya. Keval? Oke, yuk. XO3 berarti akan ketemu begini. Jangan lupa tadi kita udah bahas rumus empiris. Rumus empiris itu adalah perbandingan mol atom-atom. Artinya, perbandingan mol atom X dibandingkan dengan perbandingan mol atom O adalah 1 dibanding 3. Begitu. Karena di sini koefisien, indeks X1, indeks O adalah 3. Indeks itu berarti ada angka di belakangnya. Gitu. Ya. Nah, kemudian diketahui bahwa X-nya 40%, artinya bahwa terdiri dari 40 gram dari 100% XO3. Gitu. Maka ini 40, ya kan? Maka berikutnya ini adalah 60%. Begitu. Nah, X kita nggak tahu, berarti sini adalah ARX, ya kan? Kemudian O-nya 60, berarti per 16. Nah, ini harus sama dengan 1 dibanding 3. Gitu. Maka 120 per ARX sama dengan 60 per 16 gitu. Ini coret ya. Ini dengan ini 2 ya, maka ARX sama dengan 32 gitu. Demikian juga dengan nomor 8 ada X ya kan? X berarti X dengan O, maka nanti perbandingannya harus 2 dibanding 3. Begitu. X-nya 9 gram, kemudian kita nggak tahu berapa AR-nya, berarti ARX, kemudian O-nya berarti diketahui dengan 8, maka 8 per 16 harus sama dengan 2 dibanding 3. Begitu, maka 27 per ARX ya, sama dengan 16 per 16, maka ARX sama dengan 27 gitu. Oke. Sudah ya nomor 7, 8? Oke. Karena nomor 9 itu juga merupakan rumus empiris, saya tunggu 2 menit. Rumus empirisnya. Silakan nomor 9.
Nomor 9. Ya, silakan nomor 9. Berapa? Apa jawabannya A, B, C? A. Oke. Ada yang belum ketemu jawabannya kah? Ada yang perlu kita bahas? Nomor 9. Saya belum. Ada yang mau bertanya nomor 9? 9 gimana, Bu? 9. Berarti ini oksida nitrogen, berarti senyawanya terdiri dari N dan O, ya kan? Ya. Kemudian oksigennya 36,37. Kalau begitu nitrogennya berarti 63,63. Iya. Oke. Cari molnya berarti dibagi dengan 14, ya. Dibagi dengan 16. 63 dengan 14 berapa? 4, sekian. Iya. Titik 4, sekian. Ini 2, sekian. Iya. Oke, berarti perbandingannya 2 dibanding 1. Gitu, nggak usah dihitung persis gitu, nggak usah. Gitu, kasar aja. Oke. Lanjut nomor 10. Ini bahasan tentang persen unsur dalam senyawa, ya kan? Menggema nggak suara saya? Enggak kok, Bu. Oke, sip. Nah, ini kan ada vitamin B1, mengandung 16% nitrogen. Padahal nitrogen itu dihitung dari persen nitrogen adalah X kali. X ini berarti jumlah atom N ya. AR. Atom N dibagi dengan MR. Vitamin B. Oke. Dikalikan dengan 1 molekul persentase. Begitu. Ini 16,6 berarti persentase berarti dikalikan 100% ya. Berarti ini 16,6 per 100. Oke. Sama dengan X terdiri dari 4 atom nitrogen. Berarti 4 kali 14 AR-nya dibagi dengan MR. Nah, ketemukah jawabannya? Ya, ini mundur 1, ini mundur 1. Berarti per 1000. Berarti MR sama dengan 1000 ya. Kali 4 kali 14 per 166. 166 dengan 14 ada hubungannya enggak? Ada hubungannya? 140, 140, 26 enggak ada hubungannya. Berarti angkanya enggak enak. Gitu. Coba berapa? 337, Bu. 337 ya? Kan 1000 kali 4 kali 14 per 166. Bagi 2, 83. 14 ke 83 itu berapa? 76. Oke, 1000 bagi 7 ya. Oke, 337, sekian. Oke.
Nomor 11 adalah soal yang sama dengan soal-soal sebelumnya. Dicoba dulu nomor 11 karena masih berhubungan dengan rumus empirik dan rumus molekul. Silakan nomor 11. A-nya berat A, ini ada A, kemudian ada B. Ini akan sama dengan 1 dibanding 3. Massa A-nya adalah 40. Kalau begitu massa B-nya adalah 60 dibagi dengan ARA dibagi dengan ARB. Akan sama dengan 1 dibanding 3. Berarti 120 dibagi ARA. Ya, sama dengan 60 dibagi ARB. Maka ARA dibanding ARB adalah 1:2. ARA berarti 60 ya per 120. 1 dibanding 2. Maka massa atom A adalah Setengah. oke, gitu. Nomor 12 ditanya massa 1 molekul urea. Ureanya cuma 1. Jadi massanya berarti sama dengan 1 per 6 kali 10 pangkat 23. Ini baru molnya ya. Ini adalah mol. 1 per 6 kali 10 pangkat 23. Kamu berikutnya dikali dengan MR-nya. 60. Oke, berarti ini 1, ini 10. Jadi sama dengan 10 pangkat min 22 ya. Oke, gram. Jadi molekulnya cuma 1, tidak 3,01 dan seterusnya. Maka jawabannya adalah yang D. Gitu. Oh Bu, 1 molekul sama 1 mol beda ya? 1 molekul beda dengan 1 mol, itu sebabnya pada waktu kita bahas tentang jumlah partikel, kalian tidak boleh menyingkat molekul dengan mol. 1 molekul itu berarti 1 dari 6,02 kali 10 pangkat 23 itu. Nah, ini karena untuk membuatkan lebih teliti, apa sih 1 molekul itu? 1 dari 6,02. Biasanya soalnya kan berapa massa dari 3,01 kan langsung ketahuan jawabannya. 3,01 dibagi dengan 6,02. Tapi kalau 1 molekul nanti kalian akan dibuat bingung atau tidak teliti. Gitu. Ya. Ya. Soal nomor 13 kelihatannya saja soalnya sepele, tapi ini masuk soal yang sulit. Ya. Soal nomor 13 kelihatannya kalimatnya seperti itu, tapi termasuk soal yang sulit. Yuk kita diskusikan bareng-bareng. Hidrokarbon berikut yang mengandung jumlah atom terbanyak per gram. Oke. Hidrokarbon berikut yang mengandung jumlah atom terbanyak. Kalau kita bicara C2H2 yang kita bicarakan partikel terkecilnya namanya apa? C2H2 partikel terkecilnya namanya apa?
apa? Partikel terkecil C2H2. Apa partikel terkecil C2H2? Namanya apa? Oke. Kalau kita membicarakan natrium, kita membicarakan NaCl, partikel terkecil natrium apa? Atom Na sama Cl. Atom Na. Partikel terkecil NaCl? Atom Na sama atom Cl. Bukan. Kalau unsur, partikel terkecilnya atom. Kalau senyawa, partikel terkecilnya molekul. Ya, jadi kalau C2H2, maka yang dihitung adalah molekul dulu. Padahal pertanyaannya ini atom. Gitu. Ya. Nah, diperhatikan. Jumlah atom terbanyak per gramnya. Berarti kita harus tentukan dulu. C2H2 ini molnya berapa? Berarti 1 per 24 dengan 2, 26. Ya. 1 per 26 mol. C2H2. Nah, 1 per 26 mol ini terdiri dari 2 per 26 mol C dan 2 per 26 mol atom H. Sehingga totalnya terdiri dari 4 per 26 mol atom. Yang terdiri dari atom C dan atom H. Paham yang saya maksudkan? Jadi kalau begitu, ngitungnya berarti ini 1, ya kan? Berarti ngitungnya ringkasnya itu 1 gram per mR-nya 26, ya. Atomnya ada 4, ya berarti kali 4, baru dikalikan dengan bilangan Avogadro. Baru itu ketemu atom yang ada pada C2H2. Begitu. Maka berikutnya C2H4 berarti 1 per 28 Oh ya. kali 6, karena jumlah atomnya ada 6, kalikan dengan L. Dipahami? Berarti yang C berarti 1 per 30 kali 8. Oke, kali L. Kemudian yang D berarti 1 per 42 kali 9 9 kali L. 1 per 44 oke, kali 11 kali L. Baru kemudian kalian cari mana yang mengandung jumlah atom terbanyak dari ini. 4 per 26 itu 6 per 28, 8 per 30, 1/4 lebih ya. Kemudian 9 per 42, belum ada setengahnya, 11 per 44, 1/4. Tadi yang paling gede yang mana? 4. Ini 1/4, ini 8 per 30. 1/4 dengan 8 per 30 lebih besar mana? 8 per 30. 8 per 30. Gitu. Ya, oke. Ya. Nomor 14, jumlah molekul dalam 8 gram SO3 sama dengan jumlah molekul dalam, berarti dicari apa ini? Kata kuncinya di nomor 14 ini. 8 gram SO3. Dicari Mol. mol yang sama. Berarti ini 8 per SO3. Kalau
bisa hafal ya. SO3 itu 80. Bener nggak? 32 ya? Ditambah 48. Ya kan? Ya. Nah, gitu caranya. Oh, ini berarti 0,1-nya atau 1/10. Nah, mana yang 1/10-nya? Nggak apa-apa lebih dari satu jawabannya. Mana? D sama E. D sama E, oke. Nah, diperhatikan, kan yang perlu tahu adalah H2SO4 itu MR-nya 98. Ya. Nah, ini kan 32. H3 PO4 juga 98. Nah, gitu. Jadi kalau ingat nggak apa-apa. Oh iya, langsung aja. Kecuali kalau memang mau teliti, mau hati-hati, waktunya cukup, oh ya hitung aja satu persatu MR dari H2SO4 dan H3PO4. Gitu. Ya. Oke, sama dengan nomor 14 ada pertanyaan? Nomor 15 boleh kita lewati karena beberapa tadi ada soal yang sama di bagian atas. Nomor 15 boleh ya? Boleh, Bu. Oke, sip, lanjut. Maka sekarang kita akan ke nomor 16. Nomor 16 tentang kemolaran. Ada 2 gram NaOH diletakkan dalam air sehingga volume return 200. Oke, gampang. 2/40 dibagi 0,2 kan? Ya. 2 gram supaya ketemu mol ya kan? Jadi kan 2 dibagi MR 40 dibagi dengan volumenya harus dalam keadaan liter 0,2. Tadi ini sama dengan 2/40 kali 10/2. 10/0,2. Oke. Jadi sama dengan 1/4. Ya. 0,25. Oke, nomor 17. Diketahui 250 lartan cuka 0,1 dibalik saja ini, maka cuka yang diperlukan berapa? Berarti kalau 0,1 itu adalah ya X per 250 berarti 0,25 ya. Berarti X sama dengan 25 per 1000 kan? Ya. Per 1000. Kemudian MR-nya 60 kali 60. Coret-coret 25 kali ini 150 dibagi 100. Jadi sama dengan 1,5 gram. Oke. Sama dengan nomor 17. Nomor 18 sudah pada stoikiometri hitungan. Sehingga sini ada untuk mengetahui kemolaran H2SO4 dalam aki mobil 5 ml ini direaksikan dengan NaOH. Diperlukan 40 NaOH, maka kemolaran H2SO4 berapa? NaOH-nya 1, berarti ini 40 kali 1, berarti ini 40 milimol ya. Kalau begitu H2SO4-nya berarti setengahnya kan? 20 milimol. Ya. Kemudian 20 dibagi 5 kan? Ya, 20 dibagi 5. Maka kemolaran H2SO4-nya sama dengan 4 molar. Oke. Ya, nomor 19 soal yang sering ditanyakan. Soal nomor 19. Anotet.
Ya, ini berapa kilogram biji hematit yang menurut 62,5% Fe2O3 harus dibutuhkan untuk memperoleh 100 kg Fe. Berarti ini Fe-nya dicari dulu ya. Molnya, ya kan? Berarti molnya ketemu ini. Dan randemen reaksinya 80%. Randemen apa, Bu? Randemen itu adalah efektivitas dari suatu produksi. Begitu. Randemen reaksi 80% untuk memperoleh 100 kg. Jadi harusnya kita mendapatkan Fe-nya itu harus berapa nih? Harus berapa? Apa ya? Ini kan Fe-nya nih. Diperlu berapakah Fe2O3 dari 62,5 ini untuk mendapatkan 100. Maka ini kan 100 kg Fe. Maka ini berarti 100 ini berarti sama dengan 100 kg per 56. Mol. Begitu. Mol. Kalau begitu Fe2O3-nya berapa mol? 50 per 56. Oke, setengahnya kan 50 per 56. Nah, ini harus 50 per 56. Kemudian berapa kilogram? Berarti ini 112 ya kan? Ditambah 48 ya kan? MR-nya 160 kan? Kalikan dengan 160. 160 kilogram. Gitu. Ada hubungannya nggak ini? Ini baru Fe2O3 saja. Gitu. Nah, Fe2O3 ini ada di dalam suatu biji hematit. Oh ya. Yang kadarnya 62,5%. Kalau begitu kita harus mengambil hematit lebih banyak kan? Dari 50 per 56 kali 160. Berarti harusnya kita mengambil hematit ya sebanyak 50 kali 100, 56 50 ya kali 100 160 kali 100 per 62,5 gitu. Ya, ini kalau efektivitasnya 100%. Ya kan? Ya. Nah, ternyata efektivitasnya itu hanya 80%. Maka dikali lagi dengan 80 per 100. Nah, gitu. Jadi, kalau kita urutkan kalimat itu, maka kita akan dapatkan jawabannya. Itu. Nanti dicari ya jawabannya ya. Oke. Nomor 19. Nomor 20. Jika diketahui massa atom relatif Fe, S, kemudian O, maka massa besi yang terdapat dalam 4 gram. Oke, ini juga masih merupakan massa unsur dalam satu senyawa. Harusnya di atas ada soalnya, kelewat nih. Bentar. Berarti massa besinya saja adalah 2, ya kan? 2 kali 56, oke. Ya kan? Dari Fe2SO4, berarti hitung di sini 112 ya. S-nya 3 berarti 96, oke. O-nya 12 kali 16 berapa tuh? 12 kali 16 217 192 ya. 192. Oke. Berarti ini 0 1 0 lagi nyimpen 2 3. Benar nggak? Pokoknya nanti kalau nggak cocok kalian itu lagi. Berarti ini 2 kali 56 karena ada 2 atom Fe dalam keseluruhan ini dibagi MR keseluruhan dan kemudian dikalikan dengan
gram. Nah, ini adalah cara untuk mendapatkan berapakah massa unsur dalam suatu senyawa. Karena yang kita bandingkan atom-atom, berarti ya atom, berapa jumlah atomnya dibagi dengan MR-nya dikalikan dengan massa keseluruhan. Itu untuk nomor 20. Nah, kalau nomor 21 tentu lebih mudah ya karena psikometri dan sudah disetarakan. Tapi sekali lagi meskipun sudah disetarakan tetap dihitung terlebih dahulu apakah sudah setara atau belum. Jadi supaya cek saja takutnya koefisiennya belum tepat. Begitu ya. Takutnya koefisiennya belum tepat. Maka ini dalam reaksi tertulis HCl sebanyak 21,9 gram. Maka 21,9 gram ini ya kan? Tentukan dulu molnya. Ya. Ya. Oke, berarti ini 21,9 dibagi dengan HCl berarti H1 35,5, 36,5 ya. Iya. Berhubungan atau tidak nih? Enggak. Masa? Nggak bisa 2/3 ya? 0,6. Oke, 0,6. Oke. Berarti ini 0,6. Oke. Kalau begitu, mol AlCl3-nya? 0,2. Oke, 0,2 dikalikan dengan MR AlCl3. Al27 35,5 itu 100 berapa tuh? 71 sama 35,5 106,1 ya. 106,5. Berapa nih? 27 dengan 1/4. Ya kan? Kenapa 27 salah 0,2 dikali 106,5 kenapa 27 106,5 gitu ya, 2 kalinya berarti 213 nggak ada. Berapa? Esa 5 3 1 kali 2 26,7. 26,7 ya. Berarti jawabannya E ya. Oke. Ya. Nah, kemudian berikutnya nomor 22 adalah soal yang sama. Nomor 23 soal yang sama. Nomor 24, nomor 25. Kita ke soal nomor 25 ya. Gitu. Supaya nanti yang lainnya bisa kalian pakai sebagai ini untuk latihan. Kita ke nomor 25 ya. Ya, Bu. Oke, noted. Nah, ini ada kalsium sulfat hidrat, ada 34,4 gram dipanaskan, masukkan 27,2. Berarti ini hanya 27,2. Ini hanya 27,2. Berarti yang 7,2 adalah H2O-nya. Ya. Kemudian 27,2 dibagi dengan MR CaSO4 berarti 40 ditambah 32 ditambah 64 berarti 136 ya. Oke, 72 MrH2O 18.
27,2 berhubungankah dengan 136? Berhubungan ya? 2 per 10. 0,2. Oke. Kemudian ini sama dengan 4. 4 per 10. Oke, 1 banding 2 ya. Maka rumus CaSO4 X2O adalah CaSO4 2H2O. Jelas ya? Berarti nanti ini akan diganti dengan MgCl X2O, CuSO4 X2O, CuSO4 X2O gitu. BaSO4 X2O, NH4Cl X2O dan lain-lain gitu. Kemudian nomor 26 masih stoichiometri, nomor 27 juga demikian, termasuk 28, 29 dan 30. Tuh, nah, ini adalah menjadi tantangan buat kalian untuk menyelesaikannya sampai dengan nomor 30 dengan bahasan-bahasan yang sudah kita diskusikan. Mudah-mudahan semuanya menyimak sehingga untuk mengulang kembali sampai dengan nomor 30 juga bisa kalian lakukan secara mandiri. Oke, sampai di situ dulu. Ada yang mau bertanya tadi yang nomor-nomor yang kita bahas dan kemudian masih kelewat, silahkan. Adakah? Ada yang mau ditanyakan kah? Di nomor 26, keduanya diketahui jumlah molnya, maka yang harus kalian tentukan terlebih dahulu yaitu pereaksi batasnya siapa. Gitu ya. Nomor 26 akan menentukan pereaksi batas. Ini karena akan menentukan siapakah pereaksi batasnya. Setiap kali ada reaksi stoikiometri, maka harus cek dulu reaksinya sudah setara atau belum. Gitu. Udah itu. Sudah setara, oke. Apakah kelihatan saya ngeklik snip ya? Kelihatan nggak di situ? Klik apa? Saya ngeklik snip. Enggak ya? Gimana sama dengan nomor 30? Oke, ya sudah, tidak apa-apa. Dipahami dulu di sini. Perhatikan bahwa harus bisa mengatur pada bimbel adalah proses review. Pada pelajaran yang jadwal pagi adalah pembelajaran menyelesaikan materi kelas 12. Gitu. Kalau bimbel sebaiknya kan yang lebih aktif untuk bertanya karena takutnya saya hanya ini begini kan gitu, sementara apa ya tadi ya, nggak bisa begitu.
itu apa ya gitu. Saya lebih suka jika itu dari mana, itu kenapa gitu. Nggak apa-apa, saya akan jawab dibandingkan dengan iya gitu, tapi nanti membutuhkan waktu lagi untuk mengulang materinya. Paham ya? Gitu. Jadi di bimbel ini nggak harus kemudian menyelesaikan 30, memang akan kami pilihkan soal-soal yang memang perlu pembahasan saja. Gitu, tidak harus semuanya dibahas satu persatu. Tentu waktunya tidak akan cukup, tidak akan efektif gitu. Yang lainnya tetap menjadi tugaskan untuk mempelajarinya. Seperti kalau kalian ada di asrama, maka sebelum